Hai, jumpa lagi dengan saya Riansyah. Teman-teman apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman pernah dengar atau pernah tahu titik nol Yogyakarta? Nah, apa sih titik nol Yogyakarta itu? Di mana letaknya? Dan apa saja keistimewaannya? Apa salah satunya keistimewaannya? Penasaran? Nanti saya jelaskan salah satu keistimewaan titik nol Yogyakarta. Tapi tentunya setelah pesan-pesan berikut mau lewat. Teman-teman, inilah dia yang saya maksud dengan titik nol Yogyakarta. Ya, nanti saya jelaskan salah satu keistimewaan titik nol Yogyakarta. Teman-teman, apa sih salah satu keistimewaan titik nol Yogyakarta? Salah satunya adalah di sekitar titik nol Yogyakarta banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Gedung pertama yang akan saya jelaskan yang terdapat di sekitar titik nol Yogyakarta adalah Gedung Bank Indonesia Yogyakarta, tepat berada di belakang saya. Deja Fasce Bank adalah bangunan yang berluaskan 1000 meter persegi besarnya ini sebenarnya adalah hasil dari pugaran pada tahun 1910. Bangunan ini mulai difungsikan pertama kali pada tanggal 14 September tahun 1829. Pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membangun gedung baru di tempat yang sama dengan alasan modernisasi. Setelah Deja Fasce Bank dinasionalisasi oleh pemerintah pada tahun 1951, gedung ini menjadi kantor Bank Indonesia Perwakilan Surabaya pada tahun 1953 hingga tahun 1972. Lalu, pada 27 Januari tahun 2012, gedung 3 lantai milik Bank Indonesia ini ditetapkan sebagai cagar budaya. Tepat di samping gedung Bank Indonesia, terdapat gedung Pos Indonesia, atau juga dikenal sebagai kantor Pos Titik Nol. Mengutip situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kantor pos yang sudah ada sejak zaman Hindia Belanda tersebut diberi nama Pos Telegraaf en Telefoonkantoor. Dirancang Burgerlijke Openbaarwerken atau Departemen Pekerjaan Umum pada tahun 1910, bangunan yang masih berdiri kokoh hingga kini itu mulai dibangun pada tahun 1912. Teman-teman, gedung selanjutnya yang ada di sekitar titik nol Yogyakarta adalah Museum Benteng Vredenburg, ya, tepat di belakang saya. Gedung ini habis direnovasi, baru selesai direnovasi, jadi saat ini tutup, belum buka. Menurut informasi nanti bukanya sekitar bulan Mei. Saya syuting ini sekitar tanggal 19 Mei. Mungkin pada saat video ini di-share ke teman-teman semua di YouTube saya sudah buka. Jadi teman-teman bisa berkunjung ke museum ini. Benteng Vredenburg adalah sebuah bangunan benteng pertahanan yang terletak di depan Gedung Agung dan Keraton Kesultanan Yogyakarta. Sekarang, benteng ini menjadi sebuah museum. Di sejumlah bangunan di dalam benteng ini terdapat diorama mengenai sejarah Indonesia. Benteng Vredenburg pertama kali dibangun pada tahun 1760 atas perintah dari Sri Sultan Hamengkubuwono I dan permintaan pihak pemerintah Belanda yang saat itu dipimpin oleh Nicolaas Hartém yang menjabat sebagai Gubernur Direktur Pantai Utara Jawa. Adapun dalih awal tujuan pembangunan benteng ini adalah untuk menjaga keamanan keraton. Akan tetapi, maksud sebenarnya dari keberadaan benteng ini adalah untuk memudahkan pengawasan pihak Belanda terhadap segala kegiatan yang dilakukan pihak Keraton Yogyakarta. Pembangunan benteng pertama kali hanya mewujudkan bentuk sederhana, yaitu
Temboknya yang asnya berbahankan tanah, ditunjang dengan tiang-tiang yang terbuat dari kayu pohon kelapa dan aren dengan atap ilalang. Bangunan tersebut dibangun dengan bentuk bujur sangkar yang di keempat ujungnya dibangun seleke atau bastion. Oleh Sri Sultan HB4, keempat sudut itu diberi nama Jaya Wisesa sudut barat laut, Jaya Purusa sudut timur laut, Jaya Prakosa Ningprang sudut barat daya, dan Jaya Prayitna sudut tenggara. Teman-teman, gedung selanjutnya adalah Istana Kepresidenan Yogyakarta, tepat di belakang saya. Tepat di seberang museum, terdapat Istana Kepresidenan Daerah Istimewa Yogyakarta. Istana Kepresidenan Yogyakarta juga disebut dengan Gedung Agung. Penamaan ini berkaitan dengan fungsinya untuk menerima tamu-tamu agung negara. Gedung Agung juga menjadi saksi peristiwa bersejarah pada masa awal berdirinya Republik Indonesia. Seperti pelantikan Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar TNI, digunakan oleh Presiden Soekarno selama 3 tahun ketika ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta. Teman-teman, gedung selanjutnya yang juga ada di sekitar titik nol atau di dekat titik nol Yogyakarta adalah Gedung Bank BNI tepat di belakang saya. Keren ya, bagus banget ya. Gedung Bank BNI tahun 1946 Yogyakarta adalah sebuah gedung Art Deco yang terletak di kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gedung ini diisi oleh Bank Negara Indonesia kantor cabang utama Yogyakarta. Gedung ini pada mulanya merupakan kantor Netherlands Industrial Levensverzekeringen en Liederentemaatschappij LLMAG, kini asuransi Jiwasraya. Dealmich adalah perusahaan asuransi jiwa yang didirikan pada 31 Desember tahun 1859. Pendirinya adalah C.F.W. Weggers van Kerchem, seorang financier pertama di Hindia Belanda. Van Kerchem juga kelak menjadi presiden direktur di Javasche Bank periode tahun 1863 sampai tahun 1868. Gedung tersebut merupakan hasil rancangan insinyur Frans Johan Laurens Gijsels, seorang arsitek Belanda kelahiran Tulungagung. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1921 dan selesai pada tahun 1922. Nah teman-teman, gimana? Sudah tahu salah satu keistimewaan titik nol Yogyakarta. Jadi kalau berkunjung ke sini nanti, teman-teman sudah tahu gedung-gedung yang ada di sekitar titik nol ini. Dan ini bisa dijadikan wisata sejarah kota Yogyakarta. Oke teman-teman, sekian sudah video saya kali ini.
kunjungan singkat saya di sekitar titik nol Kota Yogyakarta. Nanti kita jumpa lagi di video yang berikutnya dengan tema yang berbeda juga di tempat yang berbeda. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel saya Aryansyah Official, berikan komen dan like. Sampai jumpa.